Yang saya hormati konsultan Mas Hadi ya, ITM. Oke. Terus kemudian rekan-rekan anggota dari BPN, dari forum Penataan Rumah. Banyak istilahnya, saya lupa. Jadi berubah-ubah. Atau saya nggak pernah datang. Oke, pada kesempatan ini kita akan coba untuk mempelajari dan kemudian menetapkan. Ojo suwe-suwe anu nih. Dak ini. Ayo wes, Pak Eri, langsung apa 1, 2, 3. Mohon izin Pak Yaya, waktu Ketua DPR, mohon maaf Ketua DPR, tadi izin karena ada acara sendiri yang saya hormati dari BPN, dari Sultan Mas Agung, terus dari apa? Dari Mas Ardi juga, terus dari DPTMSP, dari LA dan dari pertanian. Jadi yang pertama ini kita sebenarnya kita sampaikan bahwa untuk rapat DPR ini kita nanti ada dua apa, yang satu ini dan rapat DPR besar, tapi rapat DPR kecil untuk percepatan, sehingga nantinya ada tiap minggu kita bisa rapat DPR juga. Kalau yang rapat strategis, rapat kebijakan penuh itu nanti diangkat di rapat DPR yang seperti pada saat ini semua, sehingga nantinya karena kita sekarang aja ini punya tunggakan ada 100 usulan izin daripada tata ruang 100 lebih. Jadi makanya nanti setiap minggu mungkin kita ada rapat kecuali yang strategis yang diwakili hanya oleh Bapak Presiden, kita BPN perizinan nanti sama apa PU tata ruang. Nah, ketuanya Pak Yaya yang kalau yang kecil itu nanti rapat untuk SK sudah ada dari apa dari Ketua FPR. Nah, sekarang ini kita bahas yang ada beberapa pokok kebijakan yang harus kita ambil, yang beberapa proyek yang apa yang risiko tinggi, dan itu merupakan butuh kebijakan dari semua. Nanti mungkin di awal-awal ini nantinya kita juga mohon maaf karena ini kan BPN baru, nanti orang-orang yang baru semua cuma satu yang itu gantinya Pak Singgih supaya nanti yang ibu ini gantinya Pak Singgih. Terus kita mungkin rapat di 2023 ini kan di pertama ini di rapat DPR, nantinya kita akan rapatkan kembali nanti dengan BPN dengan DPTMSP untuk masalah proses yang melalui OSS nantinya semua. Kalau kita sekarang ini kita rapat ke lapangan dulu, baru nanti kita lakukan masukkan di OSS. Tapi tadi saya diskusi, nanti kita minggu depan kita rapat dengan BPN dengan DPP, katanya keluar memasukkan dulu OSS. Selama kita bisa, nanti sistemnya kita lihat dulu. Bisa, karena kemarin juga ada kendala juga yang dilaksanakan. Tapi nanti kita karena Ibu ini dari Semarang, di Semarang sudah bisa diberlakukan dengan sistem walaupun manual juga Bu ya, semua belum digital di RT/RW-nya sama juga manual. Nah nanti kita akan rapatkan kembali. Jadi yang sementara ini kita yang sudah di lapangan nanti baru dimasukkan ke OSS. Jadi ada beberapa usulan ini yang dimasukkan ke kita, permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan. Yang pertama ada kegiatan pembangkit tenaga surya, PLTS tenaga surya. Bertarget kita. Jadi dari 100 itu seharusnya dalam waktu proklamasi dengan cara sesama dalam dunia. Kemudian di plotting gitu,
yang kira-kira ringan-ringan, yang berat-berat. Nah, hari ini menghasilkan yang ringan atau yang berat. Terus kemudian apa yang paling lama, apa yang paling baru, itu yang kemudian ayo diselesaikan. Sehingga hari ini ada 10 atau 25 yang disetujui kan enggak masalah. Ayo. Ini yang berat-berat dulu berarti. Oke, yuk. Jadi kan ini kan dari struktur tinggi dan semua. Jadi memang yang kecil-kecil nanti, yang ringan-ringan kita rapatnya di rapat forum kecil aja nanti semua. Yang penting nanti kita proses. Jadi dari 100 apa yang dikatakan Pak Yaya tadi, kita sudah pilah Pak Yaya. Nanti biar percepatan ya semua. Oke, jadi yang pertama adalah tujuan sesuai kegiatan pemanfaatan ruang untuk yang kegiatan pembangkit tenaga listrik tenaga surya yang ada di kepulauan. Jadi di sini nanti yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lokasi kepulauan. Nah, ini yang pertama kita di Paliat, Kecamatan Sapekan, di kawasan pertanian hortikultura. Terus kalau yang di Paliat saya kira kalau di hortikultura, nah ini kan ada pada sesuai dengan Perda 12 tahun 2013 yang dimaksud pada kawasan hortikultura dengan KUPSF-nya itu diperbolehkan pengembangan agroindustri, agrowisata dengan penyiapan sarana prasarana pendukung. Diperbolehkan peningkatan produktivitas pertanian hortikultura. Diperbolehkan pengembangan produksi komoditas unggulan kabupaten. Diperbolehkan dengan syarat aktivitas pendukung pertanian tanaman pangan. Diperbolehkan dengan syarat meminimalkan alih fungsi lahan hortikultura. Ini sesuai dengan Perda 12 tahun 2013. Nah, ini yang ada. Jadi untuk lokasi 12-13 lokasi dimaksud pada kawasan pemukiman itu ada yang diperbolehkan dengan syarat pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Diperbolehkan dengan syarat. Nah, itu ada semuanya. Terus yang dimaksud kawasan penyangga sepadan tidak diperbolehkan kegiatan mengenai kualitas ini. Itu semua sudah ada semua tower yang diperbolehkan bersyarat bangunan ini semua. Diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan lain untuk kepentingan. Tetapi kan tidak diatur secara spesifik tentang masalah PLTS yang ada di Sapekan, yang ada di Paliat, Kecamatan Sapekan ini. Ini kan hanya kawasan hortikultura. Nah, mohon pendapat mungkin dari yang pertama dari Pak Agung selaku dari AYAPI. Ini adalah program strategis. Jadi memang ditunggu-tunggu gitu. Memang ditunggu-tunggu. Ya agak pemaksaan kalau memang itu melanggar. Sehingga melanggar pun itu harus ditoleransi. Kalau saya. Karena ini program yang memang sulit. Ketika PLTS ini dikembangkan kemudian terhambat hanya persoalan lahan, itu menjadi sesuatu yang ironis kalau saya, gitu kan. Nah, kemudian harapan saya tidak ada problem ketika PLTS yang dikembangkan sudah berpayah-payah PLN mau masuk, kemudian sudah adalah lahan yang mungkin sudah dipolakan untuk pengembangannya, maka harapan saya untuk tidak ada hambatan di PLTS ini. Apapun hortikultura, sepadan atau apa tadi pemukiman itu dicarikan argumentasi untuk bisanya PLTS ini jalan. Jadi 6 ini seharusnya tidak ada problem, monggo Pak Agung. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau dilihat dari titik lokasi terkait dengan pola ruangnya juga tidak ada masalah. Cuman caranya begini kalau melihat PLTS ini kan bagian dari struktur tata ruang. Jadi kalau di RT RW ini itu tidak terpola di dalam pola ruang. Jadi titik atau simpul biasanya seperti itu. Nah, cara ngeceknya kita dilihat di kajian strategisnya baik dari nasional, provinsi maupun di indikasi program yang tersedia di dalam RT RW itu.
ketika itu ada, maka silakan Pak, enggak apa-apa. Karena ini kan menyangkut kebutuhan khalayak di kepulauan. Ya PLTS tidak ada, fasilitas umum ada enggak? Kan gitu. Itu fasilitas umum kalau saya. Walaupun PLN yang membuat. Karena kebutuhan masyarakat. Diputar-putar coba. Itu apa indikasi program paling enggak yang paling murah. Ada problem Mas Ilham. Ya. Enggak ada problem enggak dengan menarik ke indikasi program sebutan dengan PLTS dan sejenisnya lah kalau saya tidak harus berbentuk PLTS. Ada hambatan enggak? Saran Pak Agung cari di situ argumentasinya gimana? Mohon izin pimpinan. Jadi dari beberapa lokasi yang PLTS yang diajukan oleh PLN ini, sebenarnya kan dia ada di kawasan permukiman sama kawasan hortikultura. Mungkin di dua kawasan ini tidak ada permasalahan, Pak, karena untuk mendukung fasilitas umum dan Ya, fasilitas sosial bisa masuk. Cuma di yang kawasan sempadan ini, Pak, dia masuknya mungkin dia ini Pak diperbolehkan dengan bersyarat pendirian bangunan selain untuk kepentingan yang menunjang kegiatan rekreasi pantai. Apakah dia bisa masuk ke sini atau enggak? Mungkin ini sebenarnya bagian dari hukum Pak untuk menafsir RT RW ini, produk hukum. Nah, kalau kalau dari Perda RT RW ini sepertinya dia bisa masuk Pak untuk menunjang selain kegiatan rekreasi pantai. Mungkin dari BPN Pak. Bu, silakan Bu. Izin Pak, mungkin karena di saya kan juga belum masuk untuk pertimbangan teknis pertanahannya, jadi saya belum bisa mengasihkan untuk argumennya seperti apa. Karena kalau itu memang menjadi program strategis nasional itu pasti akan tertera di Perpres 59 itu Pak, seperti itu. Perpres 56 belum nggak ada, tapi ke PLN sebagai suatu simbol bahwasanya itu adalah kebutuhan strategis di masyarakat kita itu apa namanya baru muncul gitu kan. Bagaimana kemudian pemenuhan kebutuhan itu listrik itu bisa terpenuhi. Kan dengan listrik itu industri kecil berkembang, kemudian rekreasi berkembang. Nanti kalau mau ke pantai juga dengan listrik itu ada. Maka listrik itu menjadi salah satu penggerak untuk ekonomi, substansinya di sana, sehingga hortikultura ketika dengan ada listrik bisa berproduksi dengan lebih baik kan kaitan-kaitannya ke sana sebenarnya. Nah, ini yang kemudian disepakatan ya, yang jadi problem cuman ya, yang mungkin tidak kenapa sepadan? Itu kan sudah diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan selain untuk kepentingan yang menunjang kegiatan rekreasi pantai kan. Ya, problemnya di mana? Enggak, ini itu kan di Sepadan. Mungkin dari LH selakuannya semua ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Karena itu kan di Sepadan, posisi di Sepadan pantai. Ya, jadi mungkin apa namanya LH. Jadi gini Pak, kalau sempadan pantai seharusnya harus ada AMDAL, harus nanti. Makanya saya sampaikan itu di Masa Lembu ya, ada mangrove apa tidak lokasinya? Ya kan itu ya. Kalau nggak ada mangrove mungkin aman. Kalau ada mangrove Pak Eri. Karena mangrove ini ada kewenangan dari provinsi bukan saya. Ini. Ya, itu di Masa Lembu ya, Ada mangrove Mas ya? Mangrove. Ada mangrove-nya, mangrove. Tidak ada ya. Tidak apa-apa sudah Pak. Nggak usah AMDAL, nggak usah anu. Berapa luasnya Pak? Luasnya berapa luasnya? Berapa anu? Ilham?
Jadi sebenarnya ini kan pengajuan untuk pengadaan tanahnya, Pak. Proses sertifikatnya masih dari PLN. Rata-rata dari PLN itu kurang lebih antara 1.000 sampai 2.000 sekian luasnya. Jadi Jawa LH. ya kawasan pantai anu ya, nelayan ya, pelabuhan yang di Keramaian, pantai biasa. Lebih ke kosong sih, Pak. Masih pasir gitu, Pak. Pasir ya. Iya. Ya, kalau sepadan dengan anu Pak Gubernur, Pak Gubernur apa? Provinsi. Provinsi. Karena begini, kita itu DDL hanya 0 sampai apa titik nolnya saja. 0 sampai seberapa meter itu kewenangan provinsi. 0 sampai 12, 100. 100 ya, 100 ya. Enggak, ini kan 0 sampai 100 badan pantai. Suara pantai ya. Ini masuk ke darat loh ya ini. Bukan di Bukan di pantai, bukan di sekian mil ke laut, bukan. bukan seperti yang Gusti Putih ya. Saya ada di darat. Ya apa siap. Ini mau pakai UKLPL atau enggak ini semua karena dia menyangkut badan. SPL. SPL, catatan Ilham. Jadi untuk yang masa lembu, yang sebenarnya itu SPPL semua. Ya, selesai, siap. Makanya siapa bekasnya, saya bantu nanti atas sistemnya. Oke, jadi untuk LH sudah ya, berarti Bu, ini yang untuk BPN, ini kan persiapan juga dengan sertifikat, karena persiapan juga punya semua. Jadi kan otomatis nanti kan tinggal penyesuaian aja, nanti pengajuannya kan ke BPN juga nanti. Nanti pertek juga kita, setelah ini kita perteknya kita minta untuk segera diurus. Karena kan untuk ngurus pertek juga kan dari apa eh, KKPR ini juga, ini kan dijadikan dasar untuk di perteknya semua. Karena ditanya juga sama BPN nanti kan semua. Ya, kita balik aja dulu. Oke, Mas Ardi. Mungkin Mas Ardi, silakan Mas Ardi. Mas Ardi? Makasih Pak Kadis. Suara saya terdengar? Ya, yang dengar, Mas. Oh ya, terima kasih. Sebenarnya sama seperti yang lainnya sih, secara prinsip karena ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat tidak menjadi masalah. Hanya kriteria pembangunannya itu yang nanti disesuaikan, misalnya ada syarat dokumen lingkungan dan lain sebagainya. Karena dimanapun peruntukan ruangnya selama infrastruktur itu untuk pemenuhan kebutuhan strategis masyarakat, menurut saya tidak ada masalah sih untuk diakomodir. Kemudian tadi kan saya sempat lihat penjelasan dan justifikasi dari teman-teman PUPR yang sudah dibuat itu sudah cukup jelas sesuai dengan sesuai dengan perda yang berlaku sekarang. Hanya nanti ini penunjukan lokasi dan izin ini segera disesuaikan dengan rencana struktur ruang di revisi RT jalan yang kemarin sudah rapat Linsek. Karena saya yakin kalau kita lihat perda lama ini kan kemungkinan besar sih di perda lama itu belum ada lokasi-lokasi ini. Mungkin secara indikatif di indikasi programnya sudah ada, tapi secara lokus ruangnya belum. Nah ini kan karena kebetulan titik-titiknya sudah ada ya, sekaligus nanti disesuaikan. Karena sudah cukup rinci kok penjelasan yang diberikan oleh teman-teman PUPR di semua peruntukan sampai dengan di kawasan sempadan ini sudah jelas memenuhi kriteria dalam KUZ-nya. Mungkin itu Pak Kadis tambahan dari saya. Tinggal teknis perizinannya yang nanti misalnya dokumen SPPL yang tadi disampaikan Pak Kadis LH itu saja yang disesuaikan. Terima kasih.
izin ya kita lanjut kembali. Silakan. Mungkin silakan Pak Ilha. Jadi gini Pak, Pak Kadis. Mulai tahun sekarang sudah ada aplikasi namanya AmdalNet. Itu ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi setiap pengusaha untuk izin lingkungan, yaitu kesesuaian ruang dan peta lokasi. Dari 7 titik ini, saya ragu di yang tadi, yang ramaian tadi Pak, yang 6 itu Pak. Karena Pak, begitu di sistem, itu akan berbunyi AMDAL harus kementerian. Karena itu sudah masuk ke kawasan badan pantai. Kalau lainnya aman semua, lainnya semua. Ini kalau semua aman semua, lainnya aman. Ini yang jadi masalah nanti. Maka harapan saya nanti, PLN atau siapapun nanti bisa mundur ke garis pantai aja, apa-apa, lebih aman. Pak. Itu saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini memang yang kita bicarakan yang ada di sepadan pantai itu semua tadi. Kalau yang lain kita sudah aman, sudah punya semua. Nah, ini kalau yang berarti yang 6 ini berarti kita sudah oke. Cuman yang untuk keramaian kita ada catatan untuk AMDAL kan namanya semua. AMDAL atau nanti kalau memang agak berat misalnya AMDALnya memang digeserkan ke mana ke dalam kayak gitu. Itu mungkin kayak semua. Tapi kalau bisa dibuatkan AMDAL ya silakan aja karena mereka ada di sepadan pantai. Nanti kan di FPR-nya itu nanti kita kasih catatan seperti itu. Ya, tidak ada persoalan lagi karena ya. Izin Pak Pertanyaan? Kadis. Izin Tidak Pak ada. Kadis. Sedikit. Izin Pak Kadis. Apa? Pardi. Monggo Pardi. Izin Pak Kadis menambahkan sih, melengkapi tadi yang disampaikan Pak Kadis LH dan Pak Kadis PUPR. Mungkin nanti di izin itu kita menyampaikan bahwa berada pada kawasan sempadan, kita mengizinkan tapi tetap memenuhi kriteria terkait dengan dokumen lingkungan. Kita tidak menjustifikasi AMDAL dan tidaknya. Karena dokumen lingkungan itu kan ada levelnya. Nanti tergantung di proses. Karena begini, karena sempadan ini kan ranahnya, sempadan pantai ini kan masuk di wilayah kita. Asumsinya bahwa itu pemilik lokasinya adalah kita. Mestinya nanti mereka akan mengajukan ini ya, izin Pak Kadis, apa namanya? Saya lupa namanya ini. Biasanya di awal itu loh, nanti kita yang menentukan kriterianya. Jadi kalau di perizinan kita di level tata ruang kita mengizinkan bersyarat. Syaratnya adalah memenuhi kriteria terkait dengan dokumen lingkungan. Nanti justifikasi jenis dokumennya itu yang nanti disesuaikan lagi dengan regulasi dan mungkin teman-teman berkoordinasi dengan teman-teman LH. Mungkin di ranah tata ruang kita seperti itu sih. Bahwa pada prinsipnya walaupun berada pada kawasan sempadan, kita mengizinkan dengan kriteria tadi bersyarat itu. Mungkin itu tambahan saja sih Pak Kadis. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ardi. Jadi nanti di kriterianya itu nanti biar kan untuk izin di dokumen lingkungan, jadi nanti biar berhubungan dengan LH. Kan seperti itu ranahnya. Kira betul. Ya Pak Rahman, nanti pertanyaan. Ya, terima kasih. Kalau saya sepakat apa ini disampaikan oleh Pak Hidayat sama Pak Ardi ya. Kalau kita mengacu kepada Permen KP nomor 24 tahun 2009 tentang pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bisa dilakukan walaupun sepadan pantai, bicara sepadan pantai, itu adalah untuk kegiatan pariwisata dan program strategis. Strategis itu kan tidak harus nasional, strategis daerah. Pasus-pasus ini untuk sarana penunjang kebutuhan masyarakat itu masuk strategis daerah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, untuk kegiatan pembangkit tenaga listrik tidak ada limbahnya. Apa limbahnya? Yang tercemar apa? Yang kita khawatirkan kan ada limbah, kayak seperti tambak udang dan lain sebagainya. Kalau saya lebih sepakat, jadi tidak ada masalah sebenarnya secara prinsip. Yang kedua, forum penataan ruang ini, FPR ini adalah forum tertinggi ya. Manakala itu tidak diatur di RT RW. Kita sepakati. Jadi kita setujui karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Fasos masuk fasilitas umum dan penunjang kegiatan produksi yang ada di wilayah kepulauan itu. Nah, di Permen KP jelas 2024-2019A.
itu sudah diatur. Boleh diperbolehkan, walaupun sepadan pantai dengan catatan yaitu tadi, apakah untuk kegiatan sarana pariwisata maupun kegiatan yang bersifat strategis. Oke, terima kasih Pak Rahman. Jadi nantinya memang kita ini sudah menuju ke sana, untuk sudah diperbolehkan. Cuman kan ada catatan anunya semua nanti sesuai dokumen lingkungan mungkin yang ada dipersyaratkan. Cuman yang satu lokasi ini semua. Kalau yang lain kita sudah ada dari 7, 6 itu sudah tidak ada persoalan. Cuman yang ada di sepadan pantai ini disesuaikan dengan dokumen lingkungan yang ada. Kira itu ya. Pertanyaan ada tambah. Saya kira apa yang disampaikan tadi, kawasan hortikultura memang tidak ada masalah, dan perlu kami tambahkan memang pulau-pulau kecil yang ada di pulau ini tidak kami masukkan memang ke LP2B. Itu saja, Pak. Terima kasih. Berarti kalau tidak ada di LP2B berarti sudah tidak ada semua. Oke, saya kira itu ya. Jadi kalau tidak ada. Jadi aplikasi AmdelNet ini nanti akan muncul begitu kita masukkan peta, itu akan muncul, Pak. Apa ini perlu SPPR, apa ini perlu KLPR, apa perlu AMDAL. Itu tujuan nanti aplikasi ini. Nah, hasil kemarin kita rapat di Malang itu, kalau seperti ini, nanti akan muncul AMDAL. Ini sudah PP 22 tahun 2001 ini, Pak. Ini terbaru ini. Maka muncul AMDAL. Masa saya sampaikan, AMDAL ini ruwet, Pak, karena harus ke kementerian, bukan kita. Menurut saya, kalau bisa geser aja, ada apa-apa itu, Pak, kalau bisa gitu. Itu menurut saya, Pak. Dan lama waktunya, lama panjang. Nah, karena kalau itu hanya digeser-geser ke belakang sedikit, enak itu loh. Dan cukup SPR. SPR seminggu selesai SPR. Gitu loh. Itu sama saya. Ya, makasih Pak Eri. Das. Catatan sesuai dokumen lingkungan. Kira-kira FPR-nya kayak gitu aja dulu nanti. Ya, yang satu. Kalau yang lain kan tidak itu. Oke? Sesuai dokumen lingkungan. Nanti kan dengan LH nanti semua seperti itu. Khusus yang PLN ini, berarti ini sudah selesai. Dengan yang ada 7 itu tidak ada, sudah apa? Dari 6 tidak ada persoalan, yang cuma di keramaian nanti yang harus disesuaikan dengan dokumen lingkungan yang ada, sehingga nantinya bisa nanti juga nanti kan berlanjut ke pertek daripada yang PLN ini. KPR-nya kan sudah kita setujui, ya. Oke, PLN sudah. Kita lanjut di Ines sama Ilham sama langsung dicatat itu. Terus lanjut ke permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemetaan ruang untuk industri garam di Kangyan, di Kecamatan Arjasa. Nah, itu di industri garam di Arjasa, sesuai dengan Perda Nomor 12 2013, lokasi dimaksud berada pada kawasan pemukiman dengan KZ, diperbolehkan pengembangan perdagangan jasa, diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, diperbolehkan dengan syarat pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik meliputi kemiringan lereng, ketersediaan dan mutu sumber air bersih, bebas dari potensi banjir genangan. Diperbolehkan prioritas pengembangan pada pemukiman hierarki rendah, peningkatan pelayanan fasilitas pemukiman, ditunjang dengan pengembangan fasilitas. Diperbolehkan pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah IKM pada kawasan peruntukan pemukiman dengan syarat tidak menimbulkan polusi. Diperbolehkan optimalisasi pemanfaatan lahan tidur, diperbolehkan pemanfaatan perkembangan kawasan bangunan. Nah, untuk yang garam ini kita coba masuk diperbolehkan pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah IKM pada kawasan peruntukan pemukiman dengan syarat tidak menimbulkan polusi. Karena kan tidak ada polusi yang kalau garam. Nah, ini kita anukan karena ini kan ada di pemukiman semua industri garam yang rencana akan dibangun di Kanyan, di Arjasa, di Kecamatan Arjasa. Jadi ini pengembangan dari PT Garam yang ada di Kaliangat, dia akan membuat pengolahan garam di Arjasa. Mungkin seperti biasa dari Yapi, Pak. Enggak, kalau saya
Siapa yang nggak setuju, baru nonju, Mas. Saya setuju, tak usah. Malah tak abit, Pak. Maksud saya. Oke, Nah, boleh. Ada pendapat dari ini semua? Saya tidak setuju. Izin Pak. Jadi mohon maaf Pak ya, karena saya sampaikan. Kita perlu bicara dengan pihak yang ini Pak. Garam. Sistem apa yang dipakai mereka? Karena kalau industri biasanya pada pembakaran Pak, pembakaran garam Pak. Pasti ada tabung asap di situ. Ini yang saya sampaikan kata saya. Makanya saya sampaikan tadi, kalau itu di pemukiman itu berbahaya. Di pemukiman. Kalau listriknya pakai pembakaran Pak. Enggaknya. Terserah mereka, apa pakai open, terserah mereka, kan ada terserah mereka, gitu loh Pak. Iya, pasti ada ininya semua Pak. Makanya kita perlu bersama, ini sistem apa pakai oleh teman-teman di BN Garam. Ini Pak. Terima kasih Pak Eri. Izin Pak, sebenarnya info dari PT Garamnya, PT Garam mengajukan KKPR ini untuk proses perolehan hak atas tanah itu. Mungkin dari BPN ini bisa memberikan solusi lah terkait perolehan hak atas tanah. Jadi kalau dari PT Garamnya ini, dia mengajukan untuk perolehan hak atas tanah. Ini gedungnya PT Garam sebenarnya, Pak, kantornya. Dalam perolehan hak atas tanah itu, sekarang kan di BPN diwajibkan untuk mengurus KKPR. Jadi dia menginput KBLI-nya itu sebagai industri garam. Seperti itu, Pak. Iya, Pak. Punya dia, Pak. Iya. Infonya masih belum hak milik ini, Pak. Ya, berarti lanjut Pak. Oke, berarti nanti adanya semua ya, karena ini untuk perolehan sertifikat. Tetap Pak, untuk perolehan sertifikat kita juga mengacu pada RT RW yang ada. Makanya harus jelas dulu dia untuk apa. Itu. Kalau memang itu untuk gedung untuk kantornya, KBLI-nya juga disesuaikan gitu. Nggak masalah gitu. Ya, jadi nanti karena di KBLI-nya kemarin apaan? Industri pengolahan garam kalau tidak salah, Pak. Jadi harus diganti Mas KBLI-nya kalau memang itu untuk kantor. Siap, Ibu. Kan semua. Siap. Di Garam nanti kantor gedung. Oke, jadi udah ada ya. Jalan ya terus ya. Tapi itu KBLI-nya suruh ganti untuk gedung. Gedung anu industri garam. Oke. Lanjut. Terus tambah udang. Nah, ini. Nah, ini tambah udang, pengembangan Kecamatan Batang-Batang. Pada Perda 12 tahun 2013, lokasi maksud berada pada kawasan penyangga sebaran pantai dengan kauset tidak diperbolehkan kegiatan mengurangi kualitas pantai pada area 100 meter dari garis pasang tertinggi. Ya. Tidak diperbolehkan semua kegiatan mengancam kerusakan pada pantai yang memiliki ekosistem bakau, terumbu karang, padang laut, dan estuaria. Tidak diperbolehkan kegiatan penurunan luas nilai ekologis. Tidak diperbolehkan kegiatan mengganggu bentang alam.
Nah, terus tidak diperbolehkan dengan bersyarat pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk penunjang kegiatan rekreasi pantai. Diperbolehkan dengan bersyarat pendirian bangunan selain untuk kepentingan yang menunjang kegiatan rekreasi pantai. Nah, ini di tambak garam ini ada sebagian yang masuk ke sepadan pantai. Ada sebagian lagi masuk di hortikultura, masuk di hortikultura. Nah, ini gimana yang ada di proses di sepadan pantai. Ini yang kita, karena kita diperbolehkan dengan besar pendirian bangunan selain untuk kepentingan yang menunjang kegiatan rekreasi pantai. Oke, coba. Yuk, oke, Pak Agung. Ya, baik. Kalau sempadan pantai ini sebenarnya sudah pernah kita bahas dulu ya Pak ya. Sudah pernah kita sepakati juga. Jadi kalau di lahan sempadan yang 100 meter itu yang ada garis hitamnya itu aja yang dihilangkan. Yang lainnya diizinkan aja nggak apa-apa. Itu aja. Sehingga nanti mengurangi dari area yang 100 meter itu. Karena itu Iya Pak, perkara betul. perkara ngecok nanti urusannya Pak Ari, urusannya Loh iya, yang kita izinkan adalah yang ke sini selesai lah. Selesai ngecok, mau temu. Oke, Kalau ketemu Sudah, Pak. nanti. Kita kapan tim sudah survei ke lapangan sudah mengusulkan pada mereka bahwa silakan bangun, cuman jangan melewati sempadan pantai. Itu betul ya. Bilang kan ya, lapangan sudah kelihatan semuanya. Ya sudah itu Ya, aja sudah kita siap, Pak, sudah siap. Ya perkara ngecok nanti urusan Ya, siap wis. Temu. Siap. oke, sesuai dengan rapat yang lalu memang sepadan pantai kita kurangi. Jadi nanti HAM itu catatan itu dikurangi itu ya. Luasannya dikurangi yang kita izinkan ya. Tetapi dengan ngurus juga dokumen lingkungan. Catatan dokumen lingkungan daripada untuk yang ini semua. Habis itu kita ada juga praktek untuk bisa diurus dengan Tapi BPN. jangan pertama kali mau langsung ngecok itu. Oh iya, tidak boleh. Ngambil dari sini dulu, redere Mas. Kalau Ya. mau anu. Bukan prakteknya seperti itu. Oke, dikurangi nanti HAM. Luasannya HAM. Tidak ada lagi? Sudah? Oke? Tok. Nah, Kurang itu. Terus. industri pergudangan. Gimana ini? Di Lancu, pabrik rokok. Apa persoalannya? Diperbolehkan pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah KM pada kawasan perumahan-perumahan dengan syarat tidak menimbulkan polusi. Dokumen, AMDAL. Jangan nak dikit-dikit ambil. TPL, maka dokumen lingkungan. Ya. Dokumen lingkungan. Dulu. Enggak, dokumen lingkungan. Ini loh. Dokumen lingkungan nanti. Ya. Nanti enggak disesuaikan dengan dokumen lingkungan. Terus praktek kita semua ya. Oke. Jalan. Sama, industri rokok, sama juga posisi. Mana tuh? Lah Deje, Lenteng. Udah sama ya. Terus ini, industri rokok, campur barat. Enggak, di luar anu. Sama. Juga kan? Enggak sepadan toh. Enggak. Enggak. Terus. Lanjut. 12 ini apa? Bluto. Ini LPG. Enggak, sudah kan? Prakteknya ya. Sudah ada itu. Nah, gudang LPG ini Karamayan Masa Lembu, Padan. Iya. Padan ini. Tapi Masa Lembu repot. Semuanya bangunan Pak ada berdiri di pantai. Geser tak Masa Lembu habis itu. Karamian itu. Iya itu. Bilang ke Menteri LH-nya kalau minta AMDAL itu. Habis itu 100 meter. Memang
hanya 100 meter keramaian itu. Ya lanjut lagi nih. Jalan nggak boleh di sepadan. Iya, nanti dokumen aja, nanti catatan aja biar dokumen gitu kan gitu aja. Sudah. Oke, jalan. Pulau-pulau kecil. Nah, ini Desa Pitungan LPG Apa persoalannya? di Kuning R2 itu pertanian lahan apa itu? Pergudan, ya. R2 Pada itu perda permukiman padat, lokasi Pak. dimaksud berada pada zona rumah kepadatan tinggi R2 pada perda dimaksud kegiatan pergudangan tidak diizinkan. Nah, ini semua. Perda yang lama ini. Lama ini ya. Apa nunggu yang baru? Ini ngunci. Ngunci nih. Apa ini? Apa kalau melanggar perda apa? Ini betul artinya. Betul, Bu. Itu memang gudang, Bu. Cuman kan gudang LPG. Masalahnya gudang LPG. Kalau di R2 itu masuk di permukiman padat. Jadi secara struktur memang tidak diizinkan gitu loh. Cuman masalahnya sekarang kan kita harus lihat dulu kebijakan atau regulasi yang baru ini. Di dekat Trisakti, Pak. Di pabrik es, Pak. Pabrik es. ABS. Barat. Persis depan Trisakti. Izin Pak Kadis. Mau menyampaikan, sebenarnya kita kan mengadakan rapat forum PKKPR ini acuannya untuk mencari kebijakan-kebijakan apa yang sekiranya bisa. Nah, untuk PKKPR sendiri ini kan diadakan karena RDTR kita belum tersinkronisasi dengan OSS. Istilahnya RDTR kita belum sinkron dengan KBLI yang ada di OSS. Mohon izin, kalau misalnya kita mengacu dengan RT RW misalnya, dia akan berada di kawasan permukiman. Sepertinya untuk kawasan permukiman itu kan boleh biasanya untuk pergudangan. Mungkin kita bisa mengacu ke itu atau tetap kita pakai RDTR ini. Kita kembalikan ke forum ini, Pak. Enggak, gini. Ini kan memang dari segi apa, kalau RDTR-nya kan sudah. Tapi kan yang seharusnya yang berhubungan dengan OSS artinya semua kan kita yang awalnya ini kan di RT RW dulu. RT RW kan. Kita kembalikan di RT RW-nya apa nih semua dulu. RT RW-nya apa? Yang ngatur di RT RW. Kan. Berapa?
izin Pak, kalau di RT RW dia masuk di kawasan permukiman Pak. Pemukiman biasa. Kalau kawasan permukiman seperti yang di tadi Pak, di kawasan industri biasanya kan untuk IKM itu biasanya diizinkan Pak. Kan PKM. Tapi dengan syarat mungkin tetap pakai yang dokumen lingkungan itu Pak. Kita sampaikan di KKPR-nya nanti. Kan gudang melonnya itu kan. Iya Pak. Gudang melon di banyak tempat kan jadi gudang. Oh iya, artinya bukan tidak tidak ada tangkinya kan, tidak tangki yang iya. Izin Pak Kadis. Monggo, Mas Ardi. Jadi begini, sebenarnya kalau kita sepakat sebenarnya memberi ruang untuk itu karena itu kebutuhan. Cuman kalau sesuai aturan hukum, saya lupa istilah hukumnya, tapi ada istilah hukum. Nanti mungkin teman-teman hukum tahu itu bahwa kita sekarang itu aturan teknisnya ada RDTR. Ketika ada RDTR, kita tidak bisa merujuk RT RW karena itu RDTR adalah peraturan teknisnya. Memang dilemanya di situ karena kecuali pada ruang yang tidak ada RDTR-nya. Persoalan secara aturan hukum itu sudah ada RDTR. Mau tidak mau, suka tidak suka itu menjadi rujukan. Karena di RDTR-nya sudah ada. Sehingga untuk sementara kalau saya mending kita pending karena di RDTR-nya jelas. Di situ dikasih X. Kalau nanti kita beri ruang, misalnya kita beri ruang dasarnya RT RW sedangkan ada RDTR-nya, itu nanti menjadi masalah baru buat kita. Kalau saya ditanyakan kalau setuju atau tidak, karena ini kebutuhan mestinya iya. Tetapi di aturan kita itu ada X langsung terhadap pergudangan. Karena izinnya ini kan izin pergudangan dan jelas itu X. Nah itu nanti dipertimbangkan menjadi bahan review terhadap dokumen RDTR kita. Atau penyesuaian pada usulan. Kira-kira ini lokasinya apa. Karena akan jadi masalah hukum ketika secara teknis sudah ada regulasi teknis yang mengatur, terus kita menarik ke regulasi yang lebih besar skalanya. Itu seingat saya ada itu istilah hukumnya itu. Mungkin itu Pak Kadis untuk pertimbangan kita bersama saja sih. Gitu. Ya, terima kasih Mas Ardi. Jadi maksud Mas Ardi ini karena sudah ada detail teknisnya, RDTRK-nya. Jadi yang lebih detail, lebih detail semua. Nah itu sudah menjelaskan bahwa di situ sudah dilarang untuk pergudangan. Nah ini mungkin karena RT RW kita kan pada saat ini sudah review. Nah otomatis nanti kan di RDTR kita akan terjadi review juga nantinya. Itu nanti mungkin di penyesuaian daripada RDTR yang ada sehingga nantinya kalau memang kita ini menjadi bahan pertimbangan bagi kita karena untuk di RDTR untuk review. Tapi itu nggak ada deh kecuali untuk itu. Kayak RTRW tadi. Boleh bila mana itu nggak ada di RDTR. Kalimat di belakang di paling bawah bila mana diperlukan maka disebutkan bisa digunakan. Kalau di perdanya itu di perda itu langsung mengacu pada peraturan zonasi Pak. Untuk peraturan zonasinya itu yang di tabel ini sudah Pak. Jadi karena dia detail sudah jelas Pak. Pergudangan di pasal itu, di pasal lain ada enggak kemungkinan berubah karena kebijakan di perda RDTR itu? Izin Pak Kaban. Di pasal-pasal di belakang. Izin Pak Kaban. Oke. Biasanya kalau di peraturan zonasi misalnya yang kayak tadi itu langsung muncul bersyarat. Jadi diizinkan dengan syarat. Nah persoalannya di RDTR-nya tuh langsung X. X itu artinya tidak boleh. Kalau yang diperbolehkan bersyarat itu biasanya B itu izin bersyarat. Jadi diizinkan dengan syarat seperti itu. Jadi karena ini juga maksud saya sebenarnya ini menjadi catatan kita juga agar ke depan ketika nyusun RDTR kita perhatikan baik-baik. Karena saya khawatirnya begini Pak Kaban, izin.
karena ini pergudangan gas. Kita tidak meminta, tapi sewaktu-waktu misalnya ada masalah ledakan atau apa dan dicek ke RDTR-nya X, terus kita kasih I, nah itu nanti jadi resikonya ke kita juga begitu. Mungkin itu hanya untuk pertimbangan kita bersama. Karena sama seperti penjelasan Mas Ilham tadi, karena di RDTR itu dia lebih detail, dia biasanya kalau tidak X, yang diperbolehkan itu yang izin bersyarat itu, yang biasanya di ketentuan zonasinya diperbolehkan bersyarat. Nah, persoalannya tadi kan jelas-jelas X tadi. Mungkin itu. Oke, kalau tidak ada pendapat lain, tidak ada. Berarti untuk ini khusus ini sudah close dulu ya. Tunggu daripada review RDTR yang baru. Jalan. Terus lagi Ilham. Apa? Pak ini persetujuan keseluruhan kegiatan pasar uang, minimarket dan pertokoan. Ini di Bumi Sumekar. Di Jalan Adirasa ya. Di Jalan Adirasa, Pak. Iya. Sama. Jadi ini ada di kompleks pemukiman minimarket itu Ini yang sebelah Tiga. kanan, Pak. Sebelah kanan ini lapangan yang depannya Madura Channel, Pak. Ya, ini. Agak ke barat sedikit ini posisinya, Pak. Kalau tahu rumahnya Pak Ponto mungkin, Pak. Ya, di timurnya, Pak. dengan deret. Saran Pak Eri. Jadi kita memiliki Perbuk 45 tahun 2022 tentang penataan toko modern yang sekarang kena dengan swalayan. Jadi saya ngelihat jaraknya dulu. Diatur di Perbuk itu jelas minimal 500 meter dengan pasar tradisional. Pasar Anom juga apa 500 meter nyampe enggak? Dulu, tak nyampe cuma satu. Kalau udah nyampe nggak bisa. Kalau sesama mana? Jadi gini. Jadi peraturan itu tidak berlaku surut. Kalau dulu ada yang mendirikan toko modern sebelum adanya Perda dan Perbuk, silahkan, tidak ada masalah. Tapi dilihat listnya itu sebelum diatur. Karena dulu sebelum diatur semuanya pakai Indomaret, Alfamaret semua. Itu 2013 ke bawah. Tapi setelah adanya Perda dan Perbuk semuanya diatur. Dulu 1 kilo jaraknya, sekarang dipersempit menjadi 500 meter. Kalau sesama toko modern tidak ada masalah. Mau dempet, mau di depannya tidak ada masalah. Tapi dengan pasar tradisional itu diatur jarak. Dan lagi itu di perdagangan berderet kan dilarang ya? Kalau dari Perda dilarang, Pak. Sudah jelas. Di DTR ya? Di RDTR. Makanya ini kan kebijakan. Next.
HAM, itu kan boleh itu. Ya Pak, izin. Ini yang apotek Setia Dharma boleh Pak. Kemudian ini yang di Batuan. Di apotek yang Batuan ini Pak, tepatnya di depannya SPBU, dia masuk di Perda RDTR Batuan nanti Pak. Nah, di Perda RDTR Batuan itu tidak mengatur kegiatan apotek. Apakah kita mau mengacu ke RT RW apabila dia tidak ada di dokumen RDTR Pak? Kalau dia mengacu ke dokumen RT RW, dia masuk di kawasan permukiman dan boleh Pak. Boleh, di luar pemukiman. Sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial Pak, pendukung. Lanjut. Sepakat, lanjut. Ini apotek Selamat Pak di depan BRI unit kota Pak di Pangarangan. Dia masuk di zona perkantoran. Dilarang Pak. Di RDTR. RDTR kota Pak. Mas Ari. Wisi izin. Banyak kita informasi Pak. Terkait apotek ini sebenarnya ini sudah berdiri, informasinya ya, ini sudah berdiri sebelum PDDR itu disahkan. Jadi ini sekarang dia mau ngurus perpanjangan surat. Nah, ya permasalahannya itu bagaimana? Karena ini sudah ada sebelum ada disahkan kan, karena aturan tidak bisa berjalan surut. Mohon masukannya adalah. Ini kan sebelum perda ditetapkan. Boleh ya? Oke. Izin Pak, Karena perpanjangan ini. izin Pak. Perpanjangan. Ya. Perpanjangan izin. Pak Iri, izin Pak Iri. Misalnya apotek yang belum mengurus rintek limbah B3. Saya berharap itu dicatatkan khusus kepada mereka, Pak. Ya Kepada udah. mereka. Ya. Di catatan aja. Ya, Dokumen makasih, Pak. lingkungan gitu aja. Bukan Pak, rintek Pak, rintek B3. Iya, lintek Rintek B3. limbah B3. Rintek. Lintek B3-nya. Ya, betul. Mohon izin Pak. Berarti untuk apotek-apotek yang mengajukan perpanjangan apabila dia terkendala kita perbolehkan Pak. Iya Pak. Apabila dia punya izin sebelumnya berarti kita Iya. perbolehkan. Ya, mungkin begini Pak pimpinan. Maksud dari Mas Ilham tadi, apotek Selamat ini bukan satu-satunya. Jadi ada beberapa apotek yang sudah lama, sekarang lagi waktunya untuk memperpanjang izin, dia ngurus KPR. Karena cuma terkendala dari RDTR-nya ternyata tidak diizinkan, padahal dia sudah berdiri sebelum RDTR disahkan. Seperti misalkan yang apotek Dr. Wongso ya, kemarin itu terus apotek. Mana itu sudah berdiri lama kan, mau perpanjang, terkendala RDTR-nya. Jadi kita menunggu keputusan di forum ini. Terima kasih. Iya. Jadi nanti kan yang beberapa perpanjangan apotek sudah ada kan sebelum ada perda. Saya kira nanti ya sama perlakuannya seperti ini. Nanti semuanya. Cuman catatan lintek B3-nya nanti yang sudah diurus ya. Oke. Nah, ini pasongsongan. Ini tidak diatur dan semua terus Gapura, Desa Cetung, tidak diatur juga ini. Tidak ada ini. Berarti jalan ya. Lanjut. Tapi lintek anunya nanti. Lintek B3 apotek. Ya. Ayo, udah. Apa ini? Ahmad Sutardi apotek. Apotek Apotek itu ada di Sepadan. di daerah Bluto sama Prake ini Pak. Itu di atas 100 meter, Pak. Kalau kita cermati itu di atas 100 meter. Yang 100 meter itu yang batas garis hitam itu. Oh iya, tapi di 100 meter ya. Di atas dia. Aman sudah, oke. Lintek, jangan lupa nanti. Rutan.
ini di Rutan, ini akan dibangun klinik. Ada klinik sesuai dengan aturan Kemenkumham. Nah, cuman kawasannya ini tidak pada kegiatan klinik tidak diatur. Berarti kan bisa toh. Tapi tinggal ayo dokumen apa? LH. Dokumen lingkungan ya. Dokumen lingkungan aja nanti. Dokumen lingkungan HAM. Jalan lagi HAM. Apa ini? SPBU di mana nih? Lentang. Apa tuh? Diizinkan ya? Diperbolehkan dengan syarat meminimalkan alih fungsi lahan hortikultura. Kan? Jalan itu. Itu ya, sudah dikurangi ya itu ya. Efektifnya apa itu? Nggak salah toh? Sudah, Tegalan enggak itu dikurangi sudah 50. Terus nih Lekung, Batang-Batang. Diperbolehkan, sudah. Berarti jalan ya. Oke, jalan sudah. Terus Desa Talango, Kecamatan Talango, pantai. Diperbolehkan bersyarat tidak diperbolehkan kegiatan mengurangi kualitas pantai. Dia ada di 100 meter ya? Ya. Darat, berarti tidak ada itu. Maaf, mungkin dicek dulu ini benar 100 meter atau bukan, karena di peta kita itu Pak, ternyata batas yang tergambar simpanan itulah 200 meter. Jadi sebenarnya batas yang kita sepakati di 100 meter itu adalah separuh dari yang gambar biru itu. Ya, gitu. Jadi bisa dicek dulu. Iya kan, makanya 100 meternya di mana itu? Awan. Oke, lanjut. Boleh. Terus, lagi Am. Tong. Long Kunong. Coba diukur lagi Am. Kayaknya jauh tuh. Jalan berarti terus. Mana itu? Batu Putih Lauk. Itu fungsi lahan hortikultura. Gimana pertanian? Oke.
Ini ada LP2B kan? Ya sudah, tidak di Batang-Batang, di Batu Putih nggak ada LP2B. Nggak ada, itu jauh dari sumber kayaknya. Ya, pinggir jalan. Oke, jalan. Nah, PMI ini sebenarnya kantornya sudah ada. Ini hanya untuk mau buat IPAL. Mau buat IPAL ini, PMI ini. Iya Kak? Ya, izinnya kan untuk IPAL ya. Paham? Izin Pak, iya Pak. Untuk pembangunan IPAL ukuran 3x1 kalau tidak salah Pak. Cuma setelah dikonfirmasi katanya mau pengajuan sekalian dengan kantornya, kantor PMI-nya. Nah di sini untuk kantor PMI karena dia masuk Perda kota, RDTR kota, PMI, kantor PMI itu dilarang Pak. Izin Pak Yaya, Tapi kalau IPAL LH ya. izin Pak Yaya. Kalau saya begini Pak ya, PMI kan bukan yang baru, kan PMI yang lama pindah tempat saja. Gustur yang dulu kan bertepatan dengan sebelah PPM tidak boleh sekarang itu loh saya. Artinya tidak masalah, tidak masalah. Saya ini, saya. Ya, tidak masalah. IPAL IPAL aja. ada izinnya IPAL, tidak ada Pak, tidak ada, tidak masalah, tidak masalah Pak. Bangun IPAL tidak masalah itu, bisa, tidak masalah itu. Iya, tidak ada izin IPAL, tidak ada izin IPAL. Izin Pak, kemarin informasinya dari pemohon pada saat dia mau bangun IPAL, begitu dia konsultasi dengan dinas lingkungan, tidak tahu dinas lingkungan mana ya Pak, dia diwajibkan untuk mengurus SKRK dan ya KKPR sebagai dokumen. Nah begitu dia mengajukan rencana rekomendasi tata ruang, dia terkendala di sini Pak. Makanya begini Mas, jangan buat izin baru, itu perpanjangan aja yang lama itu loh. Itu saran saya. Ya, itu ya. Itu saran saya. Jadi kantor PMI yang dulu itu ada sebelah Pemda kan ya. Anggap ini yang lama gitu loh Pak. Jadi saya anggap ini yang baru ini anggap perjanjian yang lama gitu loh saya. Dengan soalnya yang bersama gitu loh saya. Kalau baru enggak boleh dikunci sama sistem RDTR. Kalau perpanjangan berarti akan gampang gitu kan. Sebelum tahun 2014 itu loh saya. Ya. Enggak, saya kira nggak usah ngurus izin IPAL, tapi dibangunkan IPAL. Nggak masalah, cuman tetap harus pakai itu sih. Kalau IPAL itu kemudian harus ngisi KPPR itu. Nggak usah izin, tapi kemudian secara medis, secara lingkungan tetap terjaga. Nah nanti ketika sudah berwujud tidak X menjadi Y, baru ngurus. Nah ternyata tidak masalah sekalian kantornya. Rumah. Pak Arief kan sudah tidak menjadi sorotan ketika PMI tidak berIPAL. Jadi IPAL-nya tetap potong. Nggak bisa ngurus IPAL. Karena dia harus ngurus KKRP. Ya, nggak usah ngurus. Ya. Siap dah. Ya wes. Tidak ada izinnya, tapi praktek di lapangan dia harus berIPAL. Karena kalau ada orang meneliti mana IPAL-nya itu sudah nyata bahwasanya itu ada. Kan gitu aja. Oh, izin. Ya, Mas Adi. Mas Agung. Mas Adi, monggo. Oke, mohon izin. Kalau saya melihat kasus ini, Pak, ini mirip dengan pengajuan klinik di rutan. Jadi secara aturan RDTR itu tidak diizinkan ada klinik di rutan
Tapi itu sebenarnya adalah kebutuhan sesuai dengan aturan dari Kemenkumham dan fasilitas itu wajib ada di rutan tersebut. Nah, ini hampir sama bahwa ini karena ini jadi kantor PPI yang awalnya ex kantor koperasi, otomatis adanya IPAL itu menjadi kewajiban juga di kantor PMI. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan dari PPR ini, bagaimana kita memenuhi aturan, tapi tetap bisa mengakomodir hal-hal yang mendesak dan sesuatu tersebut. Terima kasih. Kita sudah linsek kok itu. Kita lagi raperda kok, RT RW. Ini ketua FPR. Udah, next. Wes, sudah sementara itu. Ya. Jadi nanti selanjutnya kami pilih lagi. Cuman kita nanti masalah yang SOS nanti kita rapatkan lagi dulu. Minggu depan ini kan yang rapat-rapat kecil semuanya. Saya kira itu untuk FPR kali ini ada beberapa catatan yang harus dicatat, dibenahi, nanti diberita acarakan, dan itu menjadi lampiran untuk kita KKPR, untuk KKPR-nya. Oh, ini. Ya. Benar. Terkait tadi kan ada beberapa pengajuan izin yang belum kita bahas karena kan ada perdebatan begitu yang hanya tadi ditunda. Jadi mungkin mohon izin boleh kita buka lagi seperti misalkan Indomaret yang di Kodim, Mbak, terus itu komandannya terus soalnya. Mungkin bisa kita jawaban kepada mereka gitu. Coba Ham, Indomaret yang di Kodim Ham. Itu soalnya Hankam itu hanya semua. Semak kapas. Ini ya. Kodim. Ya. Itu karena berdasarkan perda DTR Kota Sumeneb tahun 2000 lokasi berada di zona pertahanan K1. Pada perda dimaksud kegiatan minimarket tidak diizinkan. Nah, ini belum ada. Sudah bangun, sudah anunya semua. Izin Pak, terakhir izin Pak saya. Kalau itu ada di zona pertahanan K1, mungkin dengan persetujuan dari Pak Dandim, mungkin bisa dikeluarkan. Mohon izin Pak. Iya, kenapa Pak itu? Seolah-olah Pak Dandim tidak tahu saja Pak. Kalau saya Pak. Nah ini masa di pertahanan Pak Heri. Ya, makasih Pak. Izin Pak Kadis. Monggo Mas Ardi. Saya sepakat dengan Pak Kadis Ilhad tadi karena kalau memang berada di kawasan pertahanan dan keamanan, di rekomendasi kita diminta ada rekomendasi dari teman-teman dari Hankam. Jadi karena dia berada pada domainnya mereka begitu. Jadi kita minta, jadi di catatan kita rekomendasinya dari pertahanan dan keamanan karena memang
dalam penyusunan tata ruang terkait dengan pertahanan keamanan ini biasanya kita mengikuti yang ada di mereka seperti apa. Jadi kalau saran saya ada rekomendasi dari pertahanan dan keamanan dari Dandim atau siapapun, nah itu nanti menjadi dasar. Oke, gimana? Jadi karena ini manukan pertahanan ada di dalam anunya minta direkomendasi dari pertahanan dan keamanan. Jadi ada rekomendasi untuk RT RW ini semua. Bisa ya. Ya, berarti kembalikan lagi karena kawasan itu adalah kawasan pertahanan dan keamanan. Nah, masalah dalilin kan nanti ada semua ya. Ini sekedar informasi di sini untuk sementara Pak Bupati untuk kawasan perkotaan itu tidak merekomendasikan untuk toko modern, kecuali yang terakhir yang Pak Asisten Pak Didi yang dekatnya Bu Wabub ini. Soal itu terakhir. Apakah sekarang mau dibuka lagi, monggo? Saya nggak, ini kesepakatan nanti saya kan nggak ada Pak Bupati. Apakah ini mau dibuka lagi atau enggak? Dan selama Ya, ini nanti diperizinan aja, ada Pak Bupati. ya siap. Oke, jadi ini nanti kita rekomendasinya minta rekomendasi dari pertahanan untuk masalah perizinan untuk supermarketnya, nanti Pak Rahman akan masalah izinnya nanti untuk dibicarakan dengan Pak Bupati lagi. Saya kira itu ya di rapat FPR kali ini ya. Apalagi? Ada masukan lagi? Tidak ada. Sudah. Saya kira sudah. Oke. Terima kasih pada sore ini kita sudah bahas, ada beberapa yang tidak disetujui, ada catatan saya ada 3 mungkin ya. Ya yang tidak disetujui, yang pergudangan nanti ada semua, terus ada supermarket di Bumi Semekar, terus satunya lagi di apa tuh? Yang separuh, tambak yang separuh tuh, yang diizinkan yang separuh tidak masuk karena dia masuk di sepadan pantai. Nah, itu yang dibuat catatan, jadi yang lain sudah kita setujui untuk FPR ini, tapi ada beberapa dengan catatan persyaratan dokumen lingkungan harus dipenuhi dengan semua. Tinggal berita acara, tinggal dibuatkan KKPR-nya. Terima kasih pada saya kembalikan ke Pak Yaya selaku Ketua Pimpinan ini semua. Ya, terima kasih. Jadi kalau ada KKPR ini mungkin Pak Eri sebarkan dulu materinya. Terus dibahas. Nanti daftar intervensi masalah apa? VPN apa? Terus LH apa? Jadi nanti langsung yang ada DIM-nya itu, daftar intervensi masalah itu langsung diputus itu. Jadi tidak satu persatu kemudian menjadi tanggapan. Jadi sudah punya ketika rapat seperti ini langsung daftar DIM. Nggak setuju karena ini, nggak setuju karena ini. Sehingga yang dibahas di sini adalah daftar intervensi masalah tadi itu. Sehingga putus, Mas, nggak putus. Tapi kalau tidak ada DIM, akhirnya membayangkan dulu dan kemudian Pak Arief harus membayangkan lagi, apalagi belum ketemu di lokasi. Ini ketika seperti ini mungkin materi itu disampaikan ke teman-teman anggota FPR. Kemudian rapat ke sini sudah ada DIM-nya. Pak Rahman apa, Mas Ardi apa, Pak Agung apa. Sehingga kalau dibuka DIM ada, enggak ada langsung. DIM ada, enggak ada langsung. Ini seperti itu. Biar cepat. Jadi 100 permintaan keseluruhan tata ruang dalam waktu 5 menit selesai. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.